Lalu Guru Gu di sini sengaja mengusir Luping dan Sutang dari akademi. Ia melakukan itu supaya Luping bisa selamat. Karena Awan saat ini pasti mengincar Luping. Guru Gu berpura-pura bersikap kasar kepadanya dan mengusirnya secara paksa. Seluruh murid menentangnya dan tak mau kalau Luping diusir. Luping lalu mengiyakan perintah gurunya dan ia beserta Sutang pergi dari sana. Setelah itu, Luping yang sekarat mengajak Molin untuk ikut dengannya. Singkatnya, Awan beserta pasukannya tiba di sana. Ia berteriak dan mencari Luping. Guru Gu mengatakan kalau ia telah mengusir Luping dari Akademi Zefeng. Karena Awan orang yang mudah ditipu, Guru Gu mengajaknya ke belakang gunung untuk menemui Luping, yang mungkin saja Luping masih belum jauh pergi. Mereka pun pergi dari sana. Di saat itu, Tianqi dan pengikutnya mencoba menyerang Akademi Zefeng. Di sana ia tidak tahu kalau ada ayahnya yang berada di sana. Ia pun melempar sebuah bom, dan setelah itu ia mulai menyerang. Karena banyak asap, ia pun main asal serang saja, yang ternyata ia hampir saja membunuh ayahnya sendiri. Guru Gu yang menyadari hal tersebut dengan cepat menahannya. Karena ulah anaknya yang bodoh itu, Guru Gu memanfaatkan keadaan dengan mengancam Awan apabila Awan tidak mau anaknya dilaporkan ke pihak polisi, ia mau Awan memberikan ia sejumlah uang tutup mulut. Setelah itu, Molin mengabarkan kalau Tianqi dan ayahnya telah pergi dari sana. Karena tidak ada tempat tinggal, Luping mengajak mereka untuk menginap di restoran milik Bunga. Karena ia tahu Guru Gu akan datang mencarinya. Singkat cerita, setibanya di restoran, Luping teringat akan perkataan gurunya. Ia tahu sang guru mengusirnya karena sang guru berniat menyelamatkan dirinya. Pergi dari Akademi Zefeng adalah satu-satunya cara agar seluruh murid bisa aman. Ternyata Guru Gu benar-benar datang mencarinya, dan sang guru juga membawa Sifan bersamanya. Lalu, sang guru mengatakan kepada mereka semua kalau saat ini atas insiden pavilion kemarin, Akademi Zefeng mereka telah didiskualifikasi dan tidak bisa mengikuti kompetisi yang bernama Tempur Tenaga. Maka dari itu mereka berempat diperintahkan untuk menemui teman lamanya yang merupakan ketua dari Akademi Tianzhou yang bernama Chu Min. Kalau mereka berempat bisa menjadi murid Akademi Tianzhou, maka mereka tentu saja bisa mengikuti kompetisi Tempur Tenaga dengan memakai nama Akademi Tianzhou untuk bergabung. Mereka bertiga setuju melakukan itu, namun Sifan menolaknya. Karena ia tetap ingin menggunakan nama Akademi Zefeng untuk bertanding, meskipun akademi mereka tidak bisa ikut, ia juga tidak akan ikut dalam kompetisi itu. Lalu sang guru mencoba memberikan ia sedikit masukan, agar Sifan bisa sedikit lebih realistis. Akademi mereka saat ini dianggap tidak berguna, maka dari itu, mereka harus menunjukkan kepada orang lain kalau murid Akademi Zefeng sangatlah kuat dengan cara mengikuti kompetisi itu. Tak lama kemudian, Luping datang ke sana sambil membawakan kursi roda buatannya. Kursi roda itu untuk Sifan, dan ia juga mau Sifan bisa menjadi kuat apabila sudah sembuh nantinya. Mulai dari sinilah mereka berdua memperbaiki pertemanan mereka, dan Luping tidak akan lagi memprovokasinya. Sifan menjadi senang akan hal itu. Di lain sisi, wanita dari geng Sanhai yang berhasil dibunuh oleh Guru Gu ternyata masih hidup. Ia mengatakan kepada rajanya kalau pria yang selama ini mereka cari, yang memiliki 6 kekuatan di tubuhnya, berada di Akademi Zefeng. Dan pria itu adalah Luping, yang kabur sejak 3 tahun yang lalu. Mendengarkan hal tersebut, sang raja memerintahkan untuk menangkap Luping kembali, dan membawanya ke istana geng Sanhai. Di lain sisi, di kerajaan negara Suo, saat ini terjadi selisih tegang antara Wen dan Xia. Mereka berdua ini merupakan kaki tangan sang raja. Xia mengatakan untuk memilih prajurit kerajaan harus dari keluarga bangsawan, namun berbeda hal dengan Wen. Ia mau rakyat biasa juga harus ikut dalam seleksi, karena bagaimanapun juga rakyat biasa juga memiliki hak untuk menjadi prajurit kerajaan. Tak lama kemudian, Jenderal Qin yang merupakan prajurit terbaik di kerajaan datang ke sana. Di sini, Qin setuju atas usul dari Wen untuk memasukkan rakyat biasa dalam seleksi pemilihan prajurit kerajaan.
karena rakyat biasa memiliki kemampuan dan kekuatan yang tak kalah dengan anak-anak bangsawan. Maka dari itu sang raja menyetujui permintaan Jenderal Qin dan Wen. Mereka pun sujud dan berterima kasih kepada sang raja. Saat di luar, Xia menyuruh mereka untuk berhati-hati, karena apabila rakyat biasa yang terpilih membuat kekacauan di kerajaan, merekalah yang harus bertanggung jawab. Perselisihan pun terjadi antara jenderal. Lalu, Sang menemui Wen sambil menanyakan apakah Wen mengetahui sebuah segel rantai yang mengekang kekuatan seseorang, dan apakah rantai itu bisa dilepaskan atau tidak. Wen mengatakan sangat sulit melepaskan segel tersebut. Namun, rantai itu bisa dilepaskan tergantung dari semangat orang tersebut. Sesaat, Sang memutuskan omongannya karena ia merasa heran kenapa dirinya tiba-tiba perhatian kepada Luping. Dan setelah itu, ia pun pergi dari sana. Di lain tempat, Awan menerima surat dari kerajaan Geng Sanhai. Kalau saat ini, sang raja meminta Awan untuk berhenti mengajar Luping, karena Luping merupakan aset berharga bagi Geng Sanhai. Ternyata, Sang merupakan murid Akademi Tianzhou, yang saat ini Luping beserta yang lainnya hendak masuk ke dalam akademi tersebut. Akademi Tianzhou merupakan akademi yang sangat elit, bahkan para siswa yang boleh masuk hanyalah anak-anak bangsawan, dan Sang tidak menyukai peraturan tersebut. Terlihat, seorang pria yang merupakan pemimpin Akademi Tianzhou yang bernama Ting mengajak Sang untuk bergabung bersama mereka untuk mengikuti kompetisi. Namun Sang menolaknya mentah-mentah karena ia tak sudi berdekatan dengan orang sombong yang hanya memilih teman dari orang kaya saja. Di lain sisi, mereka semua sedang makan, namun tiba-tiba di sana ada Tian Qi yang hendak makan juga. Ia marah kepada pelayan karena tidak ada kursi untuk mereka makan. Karena saat ini semua kursi sudah penuh. Ia pun melihat anak-anak dari Akademi Zefeng. Karena kesal, ia dengan seenaknya melempar mereka dengan piring. Tidak hanya itu, ia juga hendak melempar semangkuk bubur milik wanita tua di sana yang sedang mabuk. Belum sempat ia mengambil mangkuk bubur itu, tangannya tiba-tiba dihentikan oleh wanita mabuk tersebut. Terlihat wanita tua itu menghajar Tian Qi beserta pengikutnya hingga babak belur. Setelah itu, wanita tersebut pergi sambil membawa bubur kepiting dan segelas arak. Luping mengejar wanita tua tersebut sambil mengucapkan terima kasih. Namun wanita itu hanya diam dan tidak memperdulikannya. Singkatnya, mereka kembali ke penginapan. Sang guru memberikan sebuah hadiah dan mereka disuruh untuk pergi ke Akademi Tianzhou dan memberikan hadiah itu kepada teman lamanya yang bernama Chumin, yang merupakan orang terhebat di Akademi Tianzhou. Mereka semua pun langsung pergi ke sana. Terlihat di depan Akademi Tianzhou, kalau akademi tersebut tidak ada bakat bela diri sama sekali, melainkan hanyalah sekumpulan anak-anak orang kaya. Di dalam, Ting yang merupakan pemimpin Akademi Tianzhou sedang melatih kekuatan suara miliknya bersama murid-murid lain. Semua orang melihat aneh kepada mereka, ada yang mengejek dan ada pula yang menutup hidung dan menganggap mereka ini merupakan gembel. Lalu seorang murid Akademi Tianzhou menghampiri mereka. Luping mengatakan kalau mereka ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Chumin. Namun semua murid tidak ada satupun yang mengenal orang itu. Luping kemudian memberikan hadiah dari gurunya. Dan mereka mengatakan berasal dari Akademi Zefeng yang hendak belajar bela diri di Akademi Tianzhou. Di saat hadiah itu hendak dibuka, Luping merasakan ada sesuatu hal yang sangat berbahaya di dalam kado tersebut. Ia pun merampasnya dan membuang kado tersebut, dan tiba-tiba kado itu meledak. Suara ledakan itu mengganggu pendengaran milik Ting dan murid-murid lainnya yang sedang berlatih. Ia pun segera pergi keluar dan bertemu dengan mereka. Luping mengatakan ia ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Chumin, karena gurunya menyuruh untuk bertemu dengan orang tersebut. Namun Ting dan yang lainnya tidak mengenal orang itu. Luping dan yang lainnya pun dihina dan dianggap pencuri. Lalu, Molin mengambil rencana milik Sang sambil menunjukkan kepada murid Akademi Tianzhou kalau mereka merupakan keluarga dari Sang. Tentu saja Ting tidak percaya karena ia tahu Sang tidak mungkin memiliki keluarga seperti mereka. Karena kebohongan mereka ketahuan, Molin langsung melempar sebuah bubuk ke murid Akademi Tianzhou dan ia beserta yang lainnya langsung kabur dari sana. Kejar-kejaran pun terjadi. Sang yang melihat mereka sedang berlari lalu bertanya apa yang terjadi saat ini.
Murid itu mengatakan kalau ada pencuri yang masuk di akademi mereka, dan pencuri itu menggunakan lencana milik Sang untuk melabuhi mereka. Sang menyadari kalau lencananya saat ini telah hilang dan dicuri oleh Luping. Ia pun dengan cepat mencari. Terlihat Sang berhasil menemukan Luping dan yang lainnya. Molin mengatakan kalau mereka sedang mencari seseorang yang bernama Cumin. Namun mereka dianggap pencuri oleh Akademi Tianzhou. Dari kejauhan, Ting datang ke sana sambil mengatakan kalau Luping dan yang lainnya adalah pencuri. Sang mengatakan kalau mereka adalah temannya dan ia meminta kepada Ting untuk melepaskan mereka. Ting akan melepaskan mereka dengan satu syarat, yaitu ia akan menguji kekuatan dari salah satu dari Akademi Zefeng. Luping lalu maju menghadapinya. Namun tiba-tiba ia dicekik oleh Ting. Di saat Luping hendak diserang, tiba-tiba seseorang menghentikan mereka, dan ternyata orang yang menghentikan mereka adalah wanita tua yang kemarin sempat bertemu dengan Luping. Ting menjadi marah karena perkelahiannya diganggu oleh orang lain. Sesaat, tetua Xia yang merupakan kaki tangan dari sang raja kemarin datang ke sana. Xia mengatakan kalau wanita tua itu adalah Cumin, yang merupakan prajurit terhebat di Akademi Tianzhou. Namun Cumin memang tidak pernah menampakkan diri. Xia meminta maaf kepada Cumin tentang insiden yang terjadi saat ini. Cumin menyuruh Xia untuk membawa pergi murid-muridnya dan menyuruh anak-anak Akademi Zefeng dan 2 orang perempuan di belakangnya untuk ikut masuk ke dalam. Di dalam, Xifan meminta maaf sambil mengatakan kalau ia disuruh oleh Guru Gu untuk menemuinya, karena Guru Gu mengatakan mereka harus menemui Cumin untuk menjadi mentor mereka. Guru Gu ternyata berada di sana. Cumin menjadi kesal karena Guru Gu mencoba menjebaknya dengan hadiah yang dapat meledak tersebut. Cumin lalu mengusir mereka semua dari sana. Akhirnya mereka pun pergi dari sana. Sang lalu menyuruh Zian untuk mengikuti Luping agar ia tahu tempat tinggal mereka saat ini. Singkat cerita, Luping memberikan Xifan sebuah hadiah berupa tongkat. Ia memberikan tongkat itu supaya Xifan bisa kembali berjalan. Kini mereka berdua telah terlihat akrab satu sama lain, dan Luping sudah tidak membencinya lagi. Saat di malam hari, Sang terlihat meletakkan sejumlah uang untuk Luping, namun tindakannya itu ketahuan. Sang mengatakan ia memberikan uang itu supaya Luping dan yang lainnya tidak menyalahgunakan lencana miliknya. Luping mengatakan kalau Sang takut ia menyalahgunakan lencana miliknya, Luping mau Sang membantunya membakar kayu api tersebut. Terlihat Sang membakar kayu api yang lumayan banyak, yang membuat asap tersebut mengepul dan memenuhi ruangan tersebut. Alhasil mereka pun batuk karena merasa sesak menghirup asap tersebut. Sesaat, Luping membersihkan wajahnya sambil mengatakan kalau ia meminta maaf atas segala musibah yang sudah ia perbuat. Permintaan maaf itu membuat Sang merasa terkejut. Ia pun tak menyangka Luping, orang yang sangat dingin, bisa meminta maaf. Ia pun ingin Luping mengatakan sekali lagi. Luping lalu mendekati secara perlahan sambil mengatakan kalau api tersebut sudah mati dan Sang harus membakarnya lagi. Terlihat Sang menjadi salah tingkah. Ia pun langsung pergi dari sana karena teman-teman Luping datang ke sana. Di lain sisi, Cumin ternyata selalu murung dan menyendiri selama ini karena ia ditinggal oleh seseorang yang sangat ia cintai. Ia pun tidak bisa melupakan kekasihnya tersebut hingga sampai saat ini. Singkat cerita, karena Guru Gu selalu memohon, akhirnya Cumin mau menerima mereka menjadi muridnya. Ia akan mengajari cara meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Namun cara itu sangat terlarang, dan resikonya apabila gagal, mereka semua akan kehilangan kelima indera mereka. Luping setuju dan menerima segala resikonya. Begitu juga dengan Sutang dan yang lainnya. Lalu, ritual itu pun dilakukan. Cumin mengikat mereka berempat dengan sebuah tali yang terikat sebuah koin. Aura kekuatan mereka sesaat mulai keluar, dan tiba-tiba buku gulungan di sana bergerak dan melayang mengitari mereka. Sang dan Zian tiba-tiba datang ke sana dan melihat Cumin sedang melakukan ritual untuk meningkatkan sebuah kekuatan dalam waktu cepat. Ia tahu cara itu sangatlah berbahaya, maka dari itu ia berniat melaporkan kepada kakaknya. Namun Cumin malah menarik mereka berdua dan meletakkan mereka ke dalam lingkaran di sana. Alhasil, mereka berdua pun justru ikut bergabung. Cumin mengatakan ritual meningkatkan kekuatan sudah terbuka. Saat ini tergantung dari mereka sendiri, apakah mereka sanggup atau tidak. Dan waktu yang diberikan hanya 1 hari.
Apabila mereka gagal, bisa dipastikan mereka akan kehilangan kelima indera di tubuh mereka. Bahkan yang lebih fatal, mereka akan bisa tewas di tempat. Seketika tali itu menjadi lepas, dan mereka semua langsung pingsan di tempat, dan part keempat pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini, dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.